Ini siti 187 ya. Nah, ada pertanyaan yang satu yang sangat misterius. Kenapa duit itu langka? Kenapa duit itu langka? Kenapa kok dari dulu Indonesia merdeka udah 80 tahun, kok duit itu susah, duit itu langka? Jadi jawabannya adalah sebetulnya duit itu nggak langka, duit itu banjir. Duit itu digelontorkan oleh Bank Indonesia setiap hari 3 triliun. Satu tahun itu hampir 1.000 triliun. Loh, Pak, tapi kenapa kok di masyarakat kok nggak ada duit? Duit itu bukan uang simpan, Pak. Bukan alat simpan. Duit yang dibagikan adalah kredit, utang. Nah, kemudian kan banyak orang, mayoritas orang itu kan alergi utang. Jadi rahasianya begini. Saya cerita agak panjang tetapi 10 menit selesai. Ada 3 rahasia uang. Ya, satu, pertama kali uang itu dibuat oleh Julius Caesar atau Marcus Aurelius. Dia menciptakan koin emas Romawi. Itu adalah untuk upah tentara. Rakyat itu nggak perlu uang karena rakyat itu dia panen, lalu 30% dari padi atau gandumnya itu disetorkan kepada pemerintah. Jadi rakyat nggak butuh uang, rakyat hanya butuh gandum aja, gitu loh. Nah, begitu dia panen gandum, nanti setahun dia makan gandum, ya kan? Nanti dia nanam gandum, nanti panen gandum, gandumnya disimpan setahun makan gandum. Jadi rakyat nggak butuh duit. Nah, duit itu dibuat untuk bayaran tentara. Ya, tentara kan nggak mungkin bawa gandum 2 kintal, otomatis kan bawa koin, gitu loh. Nah, itu rahasianya. Oleh karena itu, hubungan antara bisnis, harta, keuangan, konglomerat dengan tentara itu sudah berumur 2000 tahun. Gombal kalau tentara itu nggak boleh berbisnis. Gombal itu bohong, ya kan? Gitu loh. Tentara nggak boleh berbisnis, iya, tapi dia pelihara konglomerat, sama aja, Pak. Ya, itu satu, bahwa hubungan tentara dengan konglomerat itu seperti satu mata uang, koinnya berdua sisi. Ya, kedua, pada abad ke-7 itu terjadi perang. Nah, perangnya itu gara-gara kelompok Yahudi merubah kitabnya. Pada kitab Yahudi itu ada larangan untuk tidak boleh meribakan uang. Tapi itu dirubah. Itu ada catatannya pada kitab An-Nisa nomor 46. Oleh karena itu terjadi perang Islam tahun abad ke-7 itu gara-gara ada perubahan kitab Taurat yang itu larangan meribakan uang, itu yang dilanggar. Ada di kitab An-Nisa 46. Nah, kemudian ya sejak abad ke-7 itu terjadi pertentangan. Ada yang pro riba, ada yang anti riba. Nah, Kristen itu selama 800 tahun, sejak abad ke-7, 800 tahun itu dia anti riba. Karena Kristen itu melarang riba. Karena dia tahu kok, kitabnya itu nggak boleh meribakan uang. Ya kan, ngapain kok dilanggar gitu loh. Tetapi tahun 1506, itu tercatat terjadi perang antara Yahudi dengan Kristen. Itu tercatat pada kitab William Shakespeare, Merchant of Venice. Nah, itu ada terjadi anaknya pendeta, itu pacaran sama kelompok Yahudi. Nah, akhirnya ayahnya itu, pendeta itu kalah, mati. Diserbu sama tentara Yahudi. Jadi, perang riba itu tahun 1506, itu terjadi perang riba dan dicatat pada kitab William Shakespeare, Merchant of Venice. Sejak itu, Paus meratifikasi ada konsili. Konsili itu adalah suratnya Paus yang menghalalkan riba. Jadi dari abad ke-7 sampai abad ke-16 itu terjadi perang riba dan Kristen Kristen itu kalah dengan Yahudi. Otomatis Kristen mengadopsi riba. Sejak itu didirikan perusahaan yang pertama di dunia yaitu VOC
di Hindia Belanda itu dibikin sebuah bank. Artinya orang tuh boleh membeli sahamnya perusahaan VOC dan nanti dapat bunga. Dan itu adalah praktek riba yang pertama di dunia Kristen. Oleh karena itu, perang riba itu sudah 800 perang riba antara Kristen dan Yahudi, dan Kristen kalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, posisi perang riba itu sudah berumur 1400 tahun. Gitu loh. Yaitu antara Islam dengan Yahudi. Nah, padahal Amerika itu sama dengan Yahudi. Amerika itu adalah bank. Yang namanya Amerika itu adalah bank. Oleh karena itu, rahasianya adalah kenapa uang itu langka di Indonesia? Karena uang itu bukan berarti uang rupiah gitu loh. Bukan uang tunai. Uang itu 3 triliun dicetak dalam bentuk ini. Kredit. Karena uang itu dicetak kredit, Anda bayangkan ya, loh Pak, apa nggak mati kita dicekik bunganya Pak? Enggak. Saya sudah 8 kali beli rumah. Setiap kali saya jual rumah, harga rumah itu naik double, utang saya itu tetap, misalnya begini ya, saya beli rumah harganya 350 juta. Ya, uang saya 100 DP-nya ya. Ketika uang saya 100, saya belikan rumah yang harga 350. Ketika saya jual, rumah saya jual 700. Berapa uang saya? Uang saya yang tadinya 100, sekarang menjadi 400. Karena nilai capital gain yang saya alami dari 350 jadi 750. Jadi ketika saya jual, saya punya cash 400. Itu saya lanjutkan sampai sekarang. 8 kali. Jadi artinya apa? Ketika kredit itu hari ini ya, ini misalnya nih ya. Hari ini Acong dapat kredit 3 triliun ya. Besoknya Aming dapat kredit 3 triliun ya. Besoknya Acing dapat kredit 3 triliun. Segenap 1 tahun 1000 triliun yang digelontorkan kepada masyarakat, nilai rupiah turun. Karena banjir. Pada waktu nilai rupiah turun, kredit saya 3 miliar itu dalam bentuk rupiah. Jadi, dalam 5 tahun, kredit saya yang 3 miliar itu, nilainya tinggal separuh. Walaupun nggak dicicil, integritas utang saya, kredit saya, itu turun separuh. Karena tiap tahun itu turun 10. Genap 5 tahun ya turun 50%. Oleh karena itu, 100 orang yang terkaya di Indonesia, atau 1% penduduk Indonesia, itu mendapatkan keuntungan dari penurunan nilai utang. Kreditnya turun. Kalau saya punya kredit 3 miliar, ya, artinya apa? Kalau turun 10%, setiap tahun saya dapat capital gain 300 juta. Sekali lagi ya, ketika saya punya kredit 3 miliar, setiap tahun saya dapat keuntungan dari penurunan nilai utang itu 300 juta. Makanya walaupun nggak bekerja, saya mendapatkan keuntungan 300 juta hanya dari penurunan nilai utang. Penurunan nilai kredit. Ketika 5 tahun, kredit saya itu terasa separuh. Gitu loh. Dan ketika aset-aset yang saya beli, saya jual, ya saya dapat keuntungan dari capital, dari aset, dan saya dapat keuntungan dari penurunan nilai kredit. Double keuntungan. Itu adalah rahasia uang.